Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhazana dari kelas non-reguler semester 2. Ingin mereview pembahasan tentang hukum pidana pada pertemuan ke-11 yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Arhadayan. Pada pertemuan kali ini yaitu masih membahas tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Menguat tentang lex dura sepitas scripta, yaitu dengan diundang-undangkannya hukum pidana, maka setiap orang wajib mengetahui atau dianggap mengetahui. Lalu, bagaimana jika seseorang tidak mengetahui atau belum mengetahui suatu undang-undang tersebut? Jadi, di dalam istilah lain itu ada yang dinamakan fiksi hukum, di mana suatu perundang-undangan ketika sudah dikeluarkan atau dicatat dalam lembaran negara, maka semua orang sudah dianggap mengetahui dan undang-undang itu mengikat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, hukum positifnya sudah berlaku oleh karena itu wajib untuk ditaati. Pembagian jenis kesengajaan yaitu dolus determinatus atau kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua yaitu dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang tidak tertentu yang tidak ditentukan pada objek tertentu. Yang ketiga yaitu dolus alterminatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek yang lain. Yang keempat dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima, Weberse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tapi tidak mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau ero heptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang kedelapan yaitu dolus repenitus atau impetus, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus preminitatus atau kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorant atau mistake dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, delik putatif. Selanjutnya yaitu kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga dengan kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan dan pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama disebut culpalata atau marklegic skuld atau grob skuld, yaitu kealpaan yang berat. Yang kedua yaitu culpalepis atau culpalevissima atau clichte skuld, yaitu kealpaan yang ringan. Dan yang terakhir ada bewusste skuld, yaitu kealpaan yang disadari. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab. Hukum pidana terdiri dari 3 hal, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Di mana kemampuan pertanggungjawaban ini yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang harus sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Ada beberapa hal seseorang tidak dapat bertanggung jawab, yaitu sistem deskriptif dengan menyatakan, sistem normatif dengan menilai, dan yang terakhir sistem deskriptif dan normatif, yaitu gabungan antar sistem menyatakan dengan sistem menilai. Ada 2 pendapat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, yang disebut juga dengan pompe. Dan yang kedua yaitu pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yang disebut juga dengan noyon lange-Meyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro rem. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian pembahasan review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.